Perkenalkan, nama saya Laudisa Yuniar sebagai guru BK di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Ini merupakan formulir pendaftaran uji kompetensi pendidikan profesi guru atas nama Laudisa Yuniar dengan nomor UKG 2019 01335155. Dengan nomor daftar peserta 2022-700-868. Berikut merupakan video praktik layanan konseling individu sebagai salah satu syarat uji kompetensi pendidikan profesi guru. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Rahayu. Pagi Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Pada kesempatan kali ini sebelum kita melakukan layanan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Doa selesai. Bu Lodi mau mengucapkan terima kasih banyak karena Rahayu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti layanan konseling individu pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai layanan, Bu Lodi akan menjelaskan terkait layanan yang akan Bu Lodi berikan, yaitu layanan konseling individu. Pada kesempatan ini kita akan melakukan layanan konseling individu, di mana dalam layanan ini kita akan membahas suatu permasalahan dan kita akan berusaha menyelesaikan permasalahan itu. Nah, paham ya? Nah, di dalam layanan ini juga ada beberapa asas. Nah, asas yang pertama yaitu kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan adalah dalam proses layanan konseling individu ini diharapkan hal-hal yang berkaitan yang bersifat pribadi atau privasi itu tidak boleh keluar dari forum ini. Jadi harus tetap menjaga kerahasiaan, paham? Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi di asas keterbukaan ini Rahayu sebagai konseli diharapkan untuk bisa terbuka mengutarakan permasalahannya, mengutarakan penyebab masalahnya seperti apa. Jadi bisa beliau dibantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini layanan ini dengan sukarela, tidak ada paksaan. Kemudian Blodi akan menyampaikan kesepakatan waktu untuk layanan konseling individu ini, yaitu sekitar 1 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran ya kalau di BK ya. Mungkin kesepakatan waktunya bisa disetujui? Bisa ya, untuk 1 kali 45 menit. Sudah siap untuk masuk ke tahap inti atau pembahasan masalah? Siap ya. Rahayu bisa cerita terlebih dahulu mungkin permasalahan yang akhir-akhir ini ya Rahayu alami seperti apa? Kalau saya akhir-akhir ini tuh sering bangun terlambat, terus jadinya berangkat ke sekolahnya itu juga kesiangan, terus waktu jam pelajaran saya sering mengantuk dan akhirnya saya memilih untuk tidur di kelas ya. Rahayu secara terbuka mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, permasalahan itu mengganggu kegiatan Rahayu yang lain nggak? Ya, mengganggu. Contohnya seperti apa? Kan harusnya saya bisa bangun pagi, bisa mempersiapkan untuk ke sekolah biar nggak buru-buru, tapi saya malah kayak keteteran gitu, jadi ada beberapa buku yang tertinggal juga, terus ketinggalan pelajaran. Jadi malah banyak akibat yang dirasakan dari sering terlambat bangun tidur itu ya. Kira-kira kalau sering terlambat bangun tidur tuh penyebabnya apa? Kan itu saya kalau malam itu biasanya nonton drakor atau enggak scroll TikTok gitu. Ya, scroll media sosial dan kadang jadi lupa waktu. Ya. Nah, itu Rahayu sudah menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Jadi berterima kasih karena Rahayu sudah terbuka menyampaikan masalahnya. Nah, penyebabnya tadi udah diutarakan. Nah, sekarang Bu Lodi mau minta kamu mencatat permasalahan yang kamu hadapi, kemudian penyebabnya, dan mungkin kamu bisa menuliskan frekuensi atau intensitas kamu melakukan kegiatan yang menghambat kemandirian itu tadi. Bisa kamu tuliskan, nanti kita analisis bersama-sama. Itu ya. Penyebab masalah, mungkin permasalahannya dulu, baru penyebab.
Coba Rahayu menyampaikan apa yang sudah dituliskan. Permasalahan yang sering dihadapi itu sering terlambat sekolah, saat jam pelajaran sering tertidur di kelas. Penyebab masalahnya kalau malam sering begadang menonton drakor dan scroll TikTok. Intensitasnya itu hampir setiap hari. Berarti hampir setiap hari seperti itu ya? Iya. Pernah nggak ketahuan ternyata begadang itu sama orang tua? Dan orang tua bagaimana? Marah, terus pernah nyita juga HP-nya. Pernah disita juga karena begadang itu. Kemudian sekarang Bu Lodi mau minta kamu menuliskan targetmu terhadap perilakumu sekarang. Jadi kamu bisa tulis di sini targetmu seperti apa. Coba dibacakan. Targetnya mulai mencoba tidur maksimal jam 10, lepas dari HP jam 9, mulai melatih untuk bangun lebih pagi dan tidak tidur lagi setelah sholat. Udah ada beberapa hal yang menjadi pilihan dalam targetmu ya. Ada tiga macam target yang kamu tuliskan. Tadi ada 3, mulai mencoba tidur maksimal jam 10, kemudian lepas dari HP jam 9. Nah dari jam 9 sampai jam 10 kira-kira mau ngapain itu? Kayak nyoba tidur Gitu. Kira-kira ya. Jadi kayak percobaan tidur ya. Kemudian mulai melatih untuk bangun lebih pagi dan tidak tidur lagi setelah sholat. Oh iya, berarti kan maksudnya bangun pagi, sholat, kemudian langsung beraktivitas, misal mandi atau mempersiapkan untuk sekolah, itu ya maksudnya ya. Nah, dari ketiga targetmu ini, kira-kira ketiga-tiganya bisa kamu lakukan enggak? Kalau yang mulai tidur maksimal jam 10 ini kayaknya agak susah, kan kebiasaan tidur jam 1 jam 2. Jadi paling ini belum bisa dilakukan. Kalau yang lepas dari HP jam 9 mungkin bisa. Kemudian mulai melatih untuk bangun lebih pagi, itu biasanya mengikuti ya. Kalau bisa lepas HP jam 9 kan otomatis kamu sudah istilahnya mapan untuk tidur gitu ya. Dan itu biasanya untuk yang target ketiga ini akan mengikuti jika kamu sudah bisa melakukan target yang kedua, lepas dari HP jam 9. Oke, kamu udah menentukan ya, berarti bisa lepas dari HP mulai jam 9, mulai melatih untuk bangun lebih pagi dan tidak tidur setelah sholat. Nah, sekarang Bu Lodi meminta kamu untuk menuliskan istilahnya apa ya, penghargaan atau reward yang kamu akan lakukan terhadap dirimu sendiri jika targetmu itu tercapai. Tahan ya, reward. Dibacakan rewardnya apa? Kalau bisa lepas HP dari jam 9, saya pengen main waktu pulang sekolah sama temen, kan soalnya udah nggak ngantuk ya. Terus beli lebih sering, kan kebutuhan kotannya udah nggak sebanyak dulu, jadi uang jajannya lebih banyak. Oh gitu ya. Unik ya ini ya. Coba ya ini rewardmu ya. Reward itu kan hal yang menyenangkan ya untuk dirimu sendiri ya. Nah sekarang kamu juga harus menentukan punishment atau istilahnya hukuman kalau target yang sudah kamu tetapkan itu tidak bisa kamu capai. Sudah ada 3 ya? Ya. Coba disampaikan apa aja. HP dipegang ortu selama 1 minggu, jadi kayak disita dulu biar mengurangi. Terus kabel TV dicabut, kan biar sekalian gitu ya, ada HP nggak ada TV.
terus uang saku dipotong dikit ya nggak Ya. bisa beli kota, nggak bisa beli sebelah gitu. Itu sebagai hukuman Iya. Itu hukuman yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri, dan namanya hukuman itu kan bukan hal yang menyenangkan. Otomatis kalau bisa ya jangan sampai kamu mendapatkan punishment atau hukuman. Jadi sebisa mungkin agar tidak mendapatkan punishment, kamu harus bisa menerapkan target-target yang sudah kamu tetapkan. Kira-kira kamu bisa enggak untuk menjadi pribadi yang mandiri, baik itu di sekolah ditunjukkan dengan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tidak mengantuk di kelas, dan juga sebagai anak dari orang tuamu, di mana kamu bisa bangun pagi, tidak merepotkan saat pagi hari. Itu kira-kira sanggup Anda? Sanggup kalau saya bisa menerapkan target itu. Jadi Bulodi berharap targetnya itu bisa diterapkan, dan akhirnya tujuan-tujuan yang kamu susun atas dirimu itu bisa tercapai. Dengan adanya konseling individu ini, saya jadi bisa mengetahui target apa yang harus saya pilih agar saya bisa memperbaiki kebiasaan buruk saya jadi lebih bagus lagi, biar nggak mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari dan kegiatan kedepannya gitu. Kemudian mungkin Bulodi mau minta kamu untuk mengisi lembar kepuasan konseling. Pertama diberikan. Dan terima kasih. Kemudian ada lagi, ini ada 2 lembar instrumen evaluasi hasil berisi 14 pernyataan. Terima kasih. Nah, kita berada di ujung layanan, waktu untuk layanan. Bulodi mengucapkan terima kasih banyak karena Rahayu sudah bersedia mengikuti kegiatan layanan konseling individu dengan baik. Rahayu juga menuliskan beberapa target yang hendak dicapai. Kalau sudah menuliskan target itu berarti harus punya komitmen untuk melaksanakannya. Bulodi mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti layanan ini dengan baik, dengan lancar, dan secara terbuka, sukarela Rahayu mau menyampaikan permasalahannya dan mau atau bersedia Bulodi bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, mungkin kita bisa tutup kegiatan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Selesai. Terima kasih Rahayu, semoga semakin sukses, semakin menjadi pribadi yang mandiri. Itu yang bisa Bulodi sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Bu.